Hai semuanya, selamat datang di channel Mars Urindo 41C, tempat ngobrol seru tapi berbobot soal dunia kesehatan, rumah sakit, dan manajemen pelayanan. Perkenalkan, saya Rohmanatul Inayati, biasa dipanggil Nana, dari program studi administrasi rumah sakit Universitas Respati Indonesia. Untuk teman-teman yang menonton video ini, baik dari kalangan tenaga kesehatan, mahasiswa maupun yang bekerja di manajemen rumah sakit, saya sangat mengapresiasi kehadiran kalian. Karena tanpa disadari, kalian adalah bagian penting yang berkontribusi dalam terciptanya pelayanan pasien yang lebih baik. Pada video kali ini, saya akan membahas topik yang penting banget, namun kadang kurang disorot, yaitu manajemen SDM rumah sakit. Kenapa ini penting? Karena pelayanan yang baik itu bukan cuma soal alat yang canggih, tapi juga manusia di baliknya. Seperti yang pernah dikatakan Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Dan hari ini, kita sedang belajar bersama tentang satu hal yang penting, yang sering terlupakan, yaitu manajemen SDM di rumah sakit. Tahukah kalian, menurut WHO, lebih dari 50% kesalahan dalam pelayanan rumah sakit disebabkan oleh faktor manusia, bukan alat medis atau teknologi. Dan menurut Joint Commission, 80% insiden keselamatan pasien terjadi akibat miskomunikasi antar tenaga medis. Ironis sekali ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sempat berbincang dengan seorang kepala perawat di sebuah rumah sakit. Nah, ia bercerita, kadang bukan hanya karena obatnya yang kurang atau alatnya yang rusak, itu karena tim kurang koordinasi, pasien bisa terlambat ditangani, itu membekas banget. Nah, sekarang saya mau tanya, seberapa penting sih menurut kalian peran SDM dokter, perawat, staf admin dalam pelayanan pasien? Coba pikirin sebentar. Yuk kita bahas lebih dalam. SDM rumah sakit itu bukan cuma tenaga kerja, tapi ujung tombak pelayanan. Mereka yang menyentuh pasien pertama kali, yang mendampingi saat kritis, dan yang jadi wajah rumah sakit di mata masyarakat. Menurut data dari Joint Commission, komunikasi antar tenaga medis yang buruk adalah penyebab utama dari 80% insiden keselamatan pasien. Jadi, bukan cuma soal skill medis aja ya, tapi juga soal teamwork. Dan ini gak kalah penting. Sebuah studi di BMJ Quality dan Safety tahun 2021 menunjukkan bahwa rumah sakit dengan beban kerja perawat yang tinggi memiliki risiko kematian pasien 7% tinggi per tambahan satu pasien per perawat. Serem kan? Jadi nggak heran ya kalau manajemen SDM itu krusial. Bayangkan kalau rumah sakit punya dokter yang hebat, tapi sistem manajemennya amburadul. Tim jadi kelelahan, komunikasi kacau, pasien bisa terabaikan. Nah, apa aja sih yang harus dilakukan oleh rumah sakit untuk mengoptimalkan SDM di rumah sakit? Yang pertama, bisa menyusun sistem kerja yang adil dan efisien. Rumah sakit itu perlu memastikan jadwal kerja tidak timpang, tidak ada yang kelelahan karena shift yang berlebihan atau kerja tanpa jeda. Sistem harus adil, merata, dan berbasis keseluruhan nyata. Yang kedua, memberi pelatihan rutin termasuk soft skill. Tidak cukup hanya mengandalkan ilmu medis. Tenaga kesehatan juga perlu dilatih soal komunikasi, empati, dan kerja tim agar pelayanan ke pasien semakin maksimal. Yang ketiga,
menyediakan ruang istirahat dan dukungan mental. Nah, kesehatan mental tenaga medis ini sering terlupakan, padahal dukungan seperti ruangan relaksasi, konseling, atau sekedar tempat istirahat yang nyaman aja itu bisa membuat mereka tetap waras dan produktif. Gitu. Lalu yang keempat, menjaga keseimbangan beban kerja. Beban kerja harus disesuaikan dengan kapasitas dan jumlah tenaga. Jangan sampai satu orang pegang terlalu banyak pasien, karena dampaknya bisa fatal, baik itu bagi si pasiennya maupun tenaga medis itu sendiri. Dan yang terakhir, dengan meningkatkan kerja tim lintas profesi, dokter, perawat, bidan, apoteker, hingga petugas administrasi harus saling memahami dan menghargai peran masing-masing. Kolaborasi yang baik akan menghasilkan pelayanan yang lebih lancar dan minim konflik. Jadi perlu diingat, pelayanan yang baik tidak lahir dari alat yang canggih saja, tapi dari orang-orang yang bekerja dengan hati, energi, dan komunikasi yang baik. Jadi teman-teman, manajemen SDM bukan cuma urusan HRD. Ini soal menyelamatkan nyawa, menjaga kepercayaan pasien, dan membangun rumah sakit yang sehat. Bukan hanya untuk pasien, tapi juga untuk tenaga kerjanya. Yuk, kita dukung manajemen SDM yang lebih manusiawi di rumah sakit. Baik kamu bagian dari sistem, calon tenaga medis, atau sekedar peduli, semua bisa berkontribusi. Nah, sebelum penutupan, saya ada satu pantun. Berangkat pagi pakai sepatu putih, menolong pasien dengan senyum berseri. Kalau SDM rumah sakitnya tangguh, pelayanan pun makin berarti. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan video edukatif lainnya. Sampai jumpa dan salam sehat.